ada orang mengatakan anak kita tuh jelek. Bagaimana perasaan kita? Sakit kan? Ya sakit hati lah kan gitu. Bagaimana dengan Allah? Allah yang mengatakan bahwasanya ini bulannya Allah. Ini bulan yang mulia, bulan yang suci. Kemudian dikatakan bulan yang sial. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di podcast Surabaya Mengaji yang insyaallah akan membahas tema-tema menarik seputar keislaman. Bersama kita Ustaz Fajar Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Antum gimana? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ini start your drinking with bismillah Ustaz. Insyaallah. Nggak apa, hanya basa-basi aja Ustaz. Insyaallah. Tapi Ustaz, berkaitan dengan bulan Suro atau bulan Muharram Ustaz, di Indonesia ini beberapa orang itu menganggap bahwa di dalam bulan Suro ini terdapat banyak kesialan. Jadi mereka meninggalkan sesuatu di bulan tersebut yang mereka beranggapan ketika mereka melakukannya, mereka akan mendapatkan kesialan apapun itu. Nah, sebenarnya Ustaz, sebelum kita melangkah ke situ, kira-kira kalau di dalam Islam Ustaz, karena ada bulan Suro adalah bulan Muharram Ustaz ya. Nah, itu apakah ada spesial Ustaz? Ada yang spesial di bulan Muharram tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Taib. Bulan Muharram itu adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ya, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Yaitu jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Ya, di dalam tulisan Allah, yaitu di dalam kitab Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, yang di dalamnya ada 4 bulan yang hurum, bulan yang mulia. Nah, dan bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bahkan bukan hanya itu, Allah jadikan bulan Muharram ini adalah bulan yang dinisbatkan kepada dirinya. Allah mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Ya, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan yaitu bulannya Allah. Apa itu? Muharram. Ya, wa afdhalus salati ba'dal fardhi salatul lail. Dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Nah, bayangkan mulai bulan Safar sampai bulan Dzulhijjah itu Allah tidak gandengkan. Ya, tidak sandarkan terhadap dirinya, tapi Allah mengatakan syahrullah, bulannya Allah. Kalau sudah dikatakan bulannya Allah berarti sudah mulia, kan itu. Nah, kita ada sebagian masyarakat malah justru bukan hanya bukan memuliakan, tapi justru apa? Menganggapnya sial. Ya, nikah di situ nggak boleh. Ya, ini repot juga. Ya, karena mereka jahil. Ya, tidak mengetahui ya ilmu agama atau Quran, minimnya ilmu. Ya, dan Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu menzalimi diri-diri kalian pada bulan tersebut. Nah, dan seburuk-buruk kezaliman atau separah-parahnya kezaliman itu apa? Kesyirikan. Saya. Akan tetapi justru di bulan ini banyak kesyirikan. Mulai nyuci keris, larung saji, kan itu nanam kepala, dan yang lainnya. Ini tidak boleh. Para Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Ya, zalim kesyirikan di bulan yang lain itu dosanya sudah sangat besar. Bagaimana di bulan Allah? Kan gitu. Nah,
Masih malah teori kebalik Ustaz ya. Nah, itu ya. Masya Allah. Nah, berkaitan dengan keyakinan seseorang terkait dengan yang antum jelaskan tadi Ustaz ya. Ada beberapa orang yang menghindari melakukan sesuatu di hari tersebut, contohnya seperti nikah atau acara yang lainnya, untuk meyakini bahwa di situ adalah bulan yang sial. Nah, ini apakah keyakinan ini boleh Ustaz? Nah, tentu ini tidak boleh. Justru misalnya ada seseorang, ya, kita saja, tatkala anak kita itu ganteng misalnya, kita puji-puji dia anaknya kita ganteng. Akan tetapi kemudian ada orang mengatakan anak kita itu jelek. Bagaimana perasaan kita? Sakit ya? Ya sakit hati lah kan gitu. Bagaimana dengan Allah? Allah yang mengatakan bahwasanya ini bulannya Allah, ini bulan yang mulia, bulan yang suci. Kemudian dikatakan bulan yang sial. Ya bagaimana, berarti menyakiti Allah kan gitu. Dan Nabi SAW mengatakan la tasubud dahr, ya, fa inna Allah huwa dahr, ya, yuqallibul laila wan nahar. Ya janganlah kalian itu mencaci masa. Ya, sesungguhnya Allah yang menciptakan masa, yang membolak-balikkan siang dan malam. Ya, dan dalam hadis yang lain berkaitan dengan beranggapan sial dengan sesuatu ini di dalam agama namanya tiarah atau tatayur. Ya. Ini termasuk tatayur. Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Ya. Wa ma minna illa. Walakin Allah yudhibu bitawakkul. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya beranggapan sial dengan sesuatu, dengan bulan termasuk ya, adalah syirik. Beranggapan sial dengan sesuatu adalah syirik sampai 3 kali. Wa ma minna illa. Ya semuanya kita pasti pernah merasakan firasat itu. Ya, walakin akan tetapi Allah yudhiba bitawakkul, menghilangkan itu dengan tawakal kepadanya. Ya, dan Nabi SAW mengajarkan doa. Ya, berkaitan dengan tiarah, dengan kalau kita merasa sial, bukan hanya pada bulan Muharram aja, semuanya kita diajarkan oleh Nabi SAW. Allah mengatakan Allahumma la tayra illa tayruk, wala khaira illa khairuk, wala ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali ya darimu. Ya Allah, dan tidak ada Tuhan kecuali dirimu, yang berhak disembah kecuali dirimu, dan tidak ada kebaikan kecuali darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dirimu. Ini doa diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya kalau kita keluar rumah agar kita selamat, kita membaca doa apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Ya, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepadanya. Ya, kita harus tawakal kepada Allah. Ya, dan kalau seandainya bulan Suro ini adalah bulan yang sial, ya, kenapa Allah jadikan bulan ini bulan yang mulia? Kan gitu. Kalau ini sial. Kemudian yang kedua, kalau seandainya bulan ini bisa diyakini sebagai bulan yang sial, sekarang kita tanya, kesialan itu seperti apa? Kan gitu toh. Sial itu seperti apa sih? Nah, nanti akan terjadi perceraian, nanti akan rezekinya mampet. Orang yang nikah di luar bulan itu juga banyak yang cerai. Orang yang nikah selain bulan Muharram juga banyak yang rezekinya mampet juga. Ya. Bukankah rukun iman itu apa yang terakhir? Antum mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Sedangkan takdir kita itu akan celaka, kita akan senang. Itu sudah Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah. Ya kan? Sudah ditakdirkan. Tugas kita apa? Beramal sudah. Yakin aja sudah mau nikah saja. Ya, kalau di Madura, saya keturunan Madura, Mas. Jadi orang tua dua-duanya dari Madura. Perantau di Banyuwangi kan. Nah, di sana kalau di Madura itu bulan Mulut. Rabiul Awal ya. Itu bulan sial, enggak boleh nikah. Nggak tahu tak bulan sial atau bulan ini di situ nggak boleh nikah. Tatkala saya mau menikah dan tanggal 27 waktu itu saya ingat 27 Rabiul Awal. Itu banyak keluarga yang menentang. Gara-gara ini nggak boleh. Tunggu 4 hari lagi lah biar keluar dari bulan Rabiul Awal itu. Sampai gitu. Enggak mau. Memang saya ingin menunjukkan bahwasanya ini bukan kesialan. Ya, bulan yang bulan Nabi aja lahir di bulan ini, masa ini bulan kesialan? Ya kan gitu kan?
Nah, sama bulan Muharram kalau bulan kesialan Allah cuma memuliakan masa bulan kesialan. Kan seperti itu. Ya kita tidak boleh beranggapan seperti justru kita malah melecehkan. Ya melecehkan apa? Melecehkan Allah. Allah yang mengatakan Allah itu ya memuliakan bulan ini dan mengatakan ini bulanku. Ya, tapi kalau kita malah mengatakan sial, na'udzubillah min dzalik. Dengan alasan beranggapan sial ini ya ini sudah dari dulu. Nah, mengikuti ini itu tidak boleh. Pertanyaannya kita ngikuti mereka atau ngikuti Rasul? Nah, Masya Allah. Nah, Allah mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi la yudillunaka an sabilillah. Jika engkau mentaati orang-orang kebanyakan di muka bumi, engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Nah, jadi tolak ukur itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Allah. Jadi bukan kebanyakan orang tua kita ma wajadna 'alaiha aba'ana wallah ini seperti itu. Mereka mengatakan kami dulu mendapati bapak kami seperti ini. Ini tidak boleh, bukan dalil orang tua kita. Seperti itu. Allah. Nah Ustaz, lalu berkaitan di bulan Muharram ini Ustaz, apa yang seharusnya seorang muslim lakukan di bulan Muharram Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, di bulan ini ya kata Nabi SAW sebagaimana disebutkan tadi, ya afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi Muharram. Sebaik-baik puasa di bulan setelah bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Itu bulan Muharram. Jadi kita memperbanyak puasa di bulan-bulan ini. Kemudian yang kedua, hendaklah kita ya selain memperbanyak ibadah ya, kita menghilangkan yang namanya adat-adat ini. Ya, Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun wa falahu ajru fa'ilihi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang menunjukkan sunnah ya di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, tunjukkan Anda nikah di bulan Muharram. Ya, tujuannya apa? Orang-orang ini begini-begini. Buktikan kalau nikah Anda itu harmonis dan begini dan begitu. Ini buat yang belum nikah. Buat yang belum nikah. Atau yang mau. Makanya anak kemarin lihat di statusnya Ustadz Abul Aswad. Ustadz Abul Aswad Al-Bayati ya. Klaten ya beliau. Nah, beliau gratis, kata beliau, gratis buku ya bagi yang menikah di bulan Muharram ini. Dikasihkan souvenir, kata beliau. Masya Allah. Nah, ini ingin menunjukkan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang mulia. Ya, bulan yang mulia. Di Arab dulu ada bulan yang dianggap sial, itu bulan Safar. Bulan Safar itu dianggap sial oleh mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan la adwa wala tiyarata wala safara. Dalam kitab Tauhid disebutkan itu tidak ada, kata Nabi, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ya, kecuali dengan izin Allah tentunya. Tidak ada ya beranggapan sial dengan sesuatu. Atau tidak boleh beranggapan sial dengan sesuatu. Dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Kata Nabi SAW. Kalau kita masyarakat Jawa bulan Suro. Nah, kalau ini mereka bulan Safar. Jangan-jangan setiap negara ini ada sendiri-sendiri. Bisa jadi seperti orang-orang barat itu kan menganggap di angka mereka. Di angka berapa? 13. 13. Habis 12 14. Nah, ini enggak boleh ya. Nah, termasuk yang namanya apa? Tiarah, tatayur namanya. Allahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di podcast Surabaya Mengaji episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.